Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Hadinas BSPD MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Izin memperkenalkan diri Pak, nama saya Adia Sadul Amin dengan NIM 2109260. Di sini saya akan sedikit membahas tentang business plan yang saya rancang, yang judulnya itu berjudul Bukrus, Buku Rumus Interaktif Fisika SMA, di mana sebenarnya ini saya sudah rancang dari dulu gitu, cuma saya terhambat di kegiatan pengumpulan datanya, di mana mengumpulkan rumusnya itu sedikit terhambat ya kayak gitu. Di sini bahan yang saya buatnya itu berbentuk jurnal ya Pak, agar saya mungkin nantinya bisa mempublikasikannya kayak gitu. Nah, untuk langsung saja ya untuk mengefektifkan waktu, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang latar belakang berdirinya usaha. Latar belakang berdirinya usahanya ini dilatar belakangi oleh keresahan dari para siswa gitu, oleh siswa SMA yang dimana khususnya di adik-adik tingkat saya gitu. Mereka itu mengeluhkan eh, begitu banyaknya rumus-rumus fisika yang dimana rumus-rumus itu tidak terdapat di satu buku gitu atau satu situs yang dimana nantinya mereka tuh selalu membuka buku satu ke buku yang lainnya atau situs satu ke situs dan situs yang lainnya kayak gitu. Nah, oleh karena keresahan itu, mereka itu meminta gitu kepada saya untuk membuatkan suatu kumpulan rumus gitu. Nah, melatar belakang itu saya melakukan terobosan untuk melakukan pengumpulan rumus untuk satu tingkatan SMA gitu satu. Jadi semua rumus yang ada di SMA itu saya kumpulkan dari menjadi bentuk buku gitu kayak gitu. Nah, begitu untuk latar belakang berdirinya usahanya. Mungkin untuk yang lebih jauhnya itu mungkin pendidikan di Indonesia masih terbilang sangat rendah gitu dan belum berhasil optimal terlebih lagi untuk pembelajaran fisika. Nah, salah satunya keresahan yang menyebabkan pendidikan di Indonesia rendahnya itu ya tadi itu gitu yang saya keluhkan kepada saya gitu, siswa yang keluhkan kepada saya. Oke, selanjutnya ada visi misi dan tujuan usaha. Visinya itu meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya dalam bidang fisika agar pendidikan di Indonesia berkembang maju. Misinya itu ada selalu melakukan inovasi terhadap media pembelajaran untuk fisika. Selanjutnya, selalu memberikan kepuasan konsumen terhadap inovasi media pembelajaran BUKRUS, interaktif fisika SMA. Terus ada melayani sepenuh hati setiap keinginan dan kebutuhan seluruh pelanggan. Terus yang selanjutnya ada membentuk sikap rasa suka para konsumen terhadap pembelajaran fisika. Oke, selanjutnya ada tujuan usaha. Tujuannya itu dengan melakukan inovasi yang baik secara berkelanjutan. Diharapkan Bukrus ini dapat menjadi salah satu media pembelajaran yang mempermudah pelajaran fisika. Terus membantu guru fisika juga. Terus yang selanjutnya memasarkan produk ini ke berbagai kalangan, khususnya siswa dan memenuhi kebutuhan konsumen. Terus yang selanjutnya ada gambaran usaha. Gambaran usahanya itu mungkin sudah saya spill tadi. Bukrus atau buku rumus interaktif fisika ini merupakan suatu buku yang dimana isinya itu memuat beberapa atau mungkin berbagai rumus yang ada di SMA menjadi satu buku gitu yang dimana ada tambahan fitur yang lainnya yaitu ada fitur barcode atau QR code yang dimana nantinya itu ketika di-scan oleh siswa akan langsung menuju ke video pembelajarannya itu sesuai rumus yang dibahas dari buku kayak gitu. Terus ada segmentasi pasar. Segmentasi pasarnya itu yang pertama ada segmentasi pasar gitu. Segmentasi pasar berdasarkan geografis, yaitu masyarakat kabupaten atau dan kota Tasikmalaya. Terus targetnya itu kami itu berbagai jenis gitu, yaitu laki-laki dan perempuan dari remaja hingga orang dewasa. Terus untuk positioningnya Bukus ini berinovasi dengan berbagai keunggulan dalam segi isinya, yaitu membuat seluruh rumus fisika pada tingkatan fisika yang dibawakan secara interaktif yang berbeda dengan pesaing lain. Terus ada strategi pemasaran terhadap pesaingnya itu yang pertama ada dari segi produknya gitu. Dari produknya kami di sini dibuat dengan menggunakan bahan kertas yang berkualitas kayak gitu. Dan juga isinya itu memuat semua rumusan fisika tingkatan SMA yang dimana ada fitur barcode sebagai penjelasan dari rumus-rumus yang sedang dibahas kayak gitu. Terus ada flash dan atau tempat yang dimana tempatnya itu produksinya itu di rumah pribadi, itu ya, di rumah pribadi saya bisa dibaca. Terus yang selanjutnya ada fresh atau harga. Freshnya itu yang saya tawarkan
itu sekitar 75.000 per bukunya itu. Terus ada promosi yang kami lakukannya itu yang pertama ada periklanan atau ada advertising yang dimana kami menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, BBM, lain dan media promosi lainnya. Terus yang selanjutnya ada hubungan masyarakat nih, yang dimana kami eh, akan menjual secara halus gitu, secara baik dan juga secara baik gitu agar memberikan pelayanan yang ramah terhadap konsumen terhadap konsumen agar konsumen itu merasa nyaman ketika berbelanja gitu. Terus yang selanjutnya ada penjualan personal atau personal selling yang dimana saya terjun langsung gitu untuk menawarkan ke keluarga, teman-teman dan yang lain dan sekitar masyarakat yang lainnya. Terus yang selanjutnya ada promosi penjualan yang dimana kami akan melakukan promosi ketika pertama pertama kali menjual gitu sekitar 30% dan juga kami akan memotong potongan juga ke konsumen yang membeli banyak atau seperti grosir gitu. Terus yang selanjutnya ada penyaluran yang dimana penyaluran yang kami eh, salurkan itu tempat-tempatnya itu ada di toko buku sekolah, mall, bazar-bazar dan yang lain sebagainya itu tempat-tempat ramai ramai yang ada di Tasikmalaya. Terus yang selanjutnya ada analisis strategi yang dimana analisisnya itu yang pertama ada strength atau kekuatan yang dimana produk ini memiliki keunggulan dari segi perluasan materinya yaitu untuk satu buku mencakup semua rumus fisika pada tingkat SMA sehingga terpakai selama 3 tahun gitu dan juga tidak memungkinkan juga gitu dipakai oleh mahasiswa ataupun guru dan juga kami memiliki fitur eh, barcode yang dimana akan langsung menuju ke video pembelajaran gitu agar interaktif pembelajarannya. Terus yang selanjutnya ada weakness atau kelemahan yang dimana kelemahan kami itu buku ini sebenarnya menjadikan sebuah hafalan gitu bagi pelajaran fisika. Tetapi untuk tujuannya itu sebenarnya tidak seperti itu gitu. Kami hanya eh, menyediakan sebuah rumusnya, terus kan ada fitur barcode atau QR code yang dimana menuju ke video pembelajaran. Gitu. Bisa dilihat dari sana, bisa belajar dari sana. Terus yang selanjutnya ada opportunities atau peluang, yang dimana peluangnya itu berdasarkan keresahan dari siswa-siswa. Gitu. Terus yang selanjutnya ada threat atau ancaman yang dimana ancaman kami sebenarnya hanya kepada pesaing yang menjual buku yang sama kayak gitu. Untuk mengatasinya mungkin kami memiliki cakupan rumus materi yang lebih kompleks dan giat dalam melakukan penjualan. Terus aspek organisasi dan manajemen organisasi dan sumber daya manusia. Yang pertama ada struktur organisasinya bisa dibaca oleh Bapak atau teman-teman semua. Terus yang selanjutnya ada kegiatan operasional. Mungkin kegiatan yang kami lakukan eh, operasional dan jadwal pelaksananya itu melakukan riset pasar secara langsung, melihat dan menganalisis target yang diinginkan di bidiknya, melihat target yang belum terlayani oleh pesaing, melakukan beberapa survei, menyusun perencanaan produk dan sebagainya bisa dibaca oleh Bapak dan teman-teman semua mungkin. Yang selanjutnya ada aspek produksi. Yang pertama ada pemilihan lokasi. Lokasinya itu mungkin harusnya gitu di lokasi yang strategis yaitu di berbagai mall atau toko buku yang akan kami titipkan. Terus selanjutnya ada proses produksi bisa dibaca oleh Bapak dan teman-teman juga. Terus yang selanjutnya ada tenaga produksinya itu untuk sekarang hanya saya aja gitu tenaga produksinya. Terus yang selanjutnya ada aspek keuangan yang dimana kami membutuhkan modal di sini sekitar 6 juta ribu rupiah untuk percetakannya saja gitu. Terus untuk kebutuhan modal kerjanya itu sudah saya cantumkan ada laptop, handphone, whiteboard, spidol penghapus kuota, transportasi dan percetakan buku. Tetapi untuk perlengkapan yang lainnya saya sudah mempunyainya. Jadi kami di sini hanya memerlukan percetakan buku saja yang sekitar 5.550.000 yang kami bulatkan menjadi 6 juta nantinya mungkin meminimalisir ada kekurangan yang untuk dicantumkan gitu. Ada kekurangan yang untuk dicantumkan. Terus yang selanjutnya ada laporan keuangan atau laba rugi bersih yang dimana kami di sini untuk satu bukunya berharga Rp50.500 sekitar dan untuk target per bulannya kami akan membuat buku 100 buku yang dimana ketika dijumlahkan menjadi 5.500.000 untuk pendapatannya. Nah, yang mungkin untuk penjualan kami kan tadi sekitar Rp75.000 ketika dikalikan dengan 100 buku untuk per bulannya menjadi Rp7.500.000. Terus setelah dikalkulasikan kita akan mendapat keuntungan sebesar Rp2.500.000. Oke, mungkin
begitu saja gitu pemaparan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.